Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Radar 87 Fans Indo, dan di video kali ini saya akan ngebahas AC baru saya ini. Ini mereknya Mitsubishi Heavy Industry. Ini saya beli yang ukurannya 1 PK. Dia AC standar ya, bukan low volt, bukan inverter. Harganya di 3,7 juta dan saya belinya offline. Ya, sebenarnya sih untuk harga segitu agak tinggi ya, karena ada opsi lain di tokonya. Yang di toko yang saya beli itu ada Gree. Dia harganya 3,3 juta. Terus ada lagi lebih murah, itu Midea, dia harganya di 2,9 kalau nggak salah, dengan ukuran dan juga jenis yang sama gitu. Tapi saya lebih tertarik ke ini ya, Mitsubishi Heavy Industry. Kayaknya menarik aja untuk kita bahas. Kalau Gree kayaknya udah banyak yang bahas, media juga saya juga lihat banyak yang bahas, tapi kayak Mitsubishi ini kayaknya jarang yang bahas. Jadi mending saya ambil yang langka aja. Saya juga penasaran dengan AC merek Mitsubishi ini. Apalagi ada embel-embel heavy industry ini. Berarti kan heavy industry itu industri berat ya. Berarti harusnya ini AC kualitasnya bagus dong, ya kan? Oke, kita ngobrolin soal modelnya nih. Ini modelnya kalau nggak salah SRK 09 berapa gitu, modelnya agak panjang, itu saya tulis di bawah ya untuk apa nama modelnya. Di tokonya Mitsubishi Heavy Industry ini dijual dua model. Jadi ada yang saya beli yang ini dan ada yang satu lagi. Kalau yang satu lagi itu dia polos ya, cuma putih doang dan saya nggak suka. Jadi akhirnya saya ambil yang seenggaknya ada motif deh gitu, nggak polos-polos banget. Jadi meskipun simple tapi elegan gitu rasanya. Jadi dia mau nangkring di kamar, dia mau nangkring di ruang tengah, di ruang tamu, dia masih masih cantik lah gitu. Nah, soal kualitas indoornya, nah ini saya agak-agak kurang suka ya, karena kualitasnya itu agak-agak ringkih. Jadi plastiknya itu agak-agak tipis ininya, kualitas plastik dari si indoornya ini. Kayak agak nggak pas dengan namanya itu heavy industry gitu. Harusnya kan ya heavy industry berarti kan harusnya kualitasnya bagus, tapi untuk plastiknya kayak menurut saya agak tipis dibandingkan dengan AC-AC yang udah saya coba sebelumnya. Oke, kita beralih ke remote ya. Ini nih remote nih. Nah, remote-nya panjang bener ya. Panjang bener remote-nya. Tapi dibandingkan dengan remote-remote AC yang saya punya, jujur ini remote AC-nya manis, ya, elegan juga karena dia ada motif. Ini motifnya kayak brush metal gitu. Tapi ini plastik ya bahannya ya, cuman bagus aja gitu ada motif ini. Terus ini ada tulisan tuh Mitsubishi Heavy Industry. Terus ada layar besar dan ini uniknya dia punya indikator baterai. Jadi kita bisa tahu nih baterai remote ini udah berapa lagi. Jarang nih. Dan saya juga baru nemuin di remote ini doang. Tapi ini saya nggak tahu ya apakah kalian ada yang punya AC yang mirip kayak saya atau enggak. Saya nggak dapetin tempat dudukannya. Jadi nggak punya tempat buat nyimpennya di mana gitu. Makanya saya akhirnya beli kantong ini untuk nyimpen dia nih. Nah gini, ini nggak tahu dah. Saya udah ngubek-ngubek dusnya, tapi nggak ada gitu, nggak ketemu tempat dudukannya. Nah nggak tahu dah, nggak tahu dah. Kayaknya harusnya ada mungkin ya, atau mungkin nggak ke packing atau gimana, nggak tahu deh. Ya mungkin lagi sial aja gitu, saya nggak kemasukin. Oke, sekarang kita beralih ke ini, ke tombol-tombolnya. Di sini ada tombol power, ini ada tombol mode untuk ubah modenya, terus ini ada tombol sleep mode ya. Terus ada buat temperatur ini, terus ini buat set timer, ini buat set kecepatan kipasnya, ini buat ngatur nyalain matiin swing. Terus ini ada logo bintang nih. Kalau saya cobain tuh kayak ini tuh settingan the best mungkin ya, settingan the best dari pabrikannya. Terus ini ada turbo, ini untuk maksimalin kecepatan AC-nya. Terus ini LED untuk matiin indikator di itunya ya, di AC-nya. Terus ini clean. Nah ini tombol clean ini menarik. Jadi AC ini tuh punya fitur self clean. Jadi kalau kita nyalain mode clean ini, dia akan ngebersihin evaporatornya sendiri. Nah ini menarik banget nih ya. Saya baru nemuin di AC Mitsubishi ini. Oke, kita nyalain. Dia simple ya, nyalanya cuman gitu aja. Suara beepnya juga sama kayak AC-AC lain. Nah pas nyala ini, nah ini ada satu hal yang amaze ya, yang setelah saya coba ya, saya kagum dengan AC ini, yaitu soal pendinginan dia. Jadi buat ruangan ini sekitar 5 kali 5 meter. AC ini ngedinginin ruangan ini tuh cepet banget, benar-benar cepet banget, dan juga hembusan anginnya ini itu kenceng, benar-benar kenceng banget. Jadi saya suka banget ininya untuk kualitas dinginnya dan juga kualitas hembusannya juga ini bagus banget. Meskipun emang agak berisik ya si kipasnya, tapi ya kalau di mode silent sih ini cukup pening. Tapi buat ngedinginin ruangan yang cukup besar ini AC bagus banget, cepet banget buat dia ngedinginin.
Oke, kita coba mode-modenya. Ini kita di mode cool ya. Oh ini saya lupa nih. Nah jadi kalau misalnya kita pencet tombolnya, nah ini tuh ada lampunya di sini. Jadi kalau malam kita masih bisa lihat layarnya. Tuh. Warnanya kuning lagi, bagus pilihannya. Nah ini di mode dry. Kalau kayaknya semua AC juga punya lah mode dry. Nah ini yang unik nih. Kita pindahin ke mode heat. Nah, tapi AC-nya nggak bunyi ya, karena memang AC ini dia nggak punya fitur heat ya, tapi di remote-nya ada. Jadi kemungkinan ini mungkin ini remote AC-nya itu universal. Jadi ada model Mitsubishi Heavy Industry yang lebih mahal yang dia pakai remote AC yang sama. Sedangkan ini kan ya murah ya. Jadi akhirnya ya fiturnya nggak ada, tapi di remote-nya ada. Terus kita pindahin ke mode fan. Ya, kalau fan juga semuanya ada ya. Terus ke mode auto dan balik lagi ke cool. Ini mode sleep. Kalau sleep udah pada tahu ya gimana. Ini buat temperaturnya, ini buat timer tadi, ini buat swing. Dan kalau kita nyalain swingnya itu ketahuan. Nah, tuh ini. Ya. Kalau misalnya kita swingnya mati, itu ada tulisannya. Terus kalau kita nyalain, tuh ada on gitu, itu jadi nyala. Nah, ini ada tombol kipasnya. Kipasnya cuma ada 3 kalau nggak salah. Ini 1, 2, 3. Terus habis itu auto. Nah, di tombol kipas ini ada yang menarik yang saya lihat di belakang remote-nya. Nah, ini nih nggak tahu, aduh kok belum sih. Blur. Nah, ini dia. Special function katanya, ini silent function. Caranya adalah pencet tombol kipas tadi, tombol fan itu 2 detik. Oke, kita coba. Mari kita pencet 2 detik. 1, 2. Nah, on. Oke. Di situ ditandain dengan ada logo silent gitu tuh. Oke. Lucu juga dia punya special function gitu ya. Terus, nah kita normalin lagi aja. Oke, terus di sini ada mode bintang, kita coba mode bintang. Nah kalau coba mode bintang, tuh dia langsung kayak di set sendiri gitu lah. Tuh itu modenya auto, temperaturnya 26, kipasnya auto. Gitu, ya gitulah ya. Terus ini ada mode turbo. Oh, saya balikin dulu ke mode. Nah, terus turbonya. Nah, turbo on, jadi dia maksimal nyalanya. Jasnya LED ini untuk mematikan itu tuh. Mati, nyalain. Nah, gitu. Dan ini fitur clean. Jadi fitur clean ini nanti tandain dengan ada tulisan SC. Nah, di sini tuh dia nggak nyala sebenarnya, tapi dia lagi ngebersihin evaporatornya. Nah, ini menarik banget. Kalau saya baca di internet, fitur ini terserah kalian mau pakainya berapa hari sekali, tapi banyak yang ngasih saran mungkin seminggu sekali katanya, apalagi kalau AC sering dipakai katanya seminggu sekali aja, itu selama 2 jam katanya gitu. Oke lah ya, nanti saya akan cobain. Menarik. Nah, ini cara untuk matiin ya, cara cancelnya itu tinggal pencet lagi clean, nanti AC mati. Nanti tinggal kita hidupin lagi aja gitu ya. Cukup menarik ya fitur-fitur yang dikasih oleh si Mitsubishi ini. Dan kalau saya baca juga ini di internet dia udah gold fin juga, jadi di anti karat. Untuk konsumsi listrik kalau saya baca di situ dia di 800 watt ya. Tapi saya coba di wattmeter dia bisa anjlok ya, bisa naik gitu ya, dia bisa naik sampai 900 bahkan sampai 1000, beberapa kondisi nginjak sampai 1000 watt. Kalau misalnya sih agak-agak kurang ini ya, agak-agak kurang ramah listrik ya. Tapi nanti saya akan coba dipakai harian, saya akan lihat bagaimana listriknya ya. Itu karena ini masih baru beberapa hari saya pakai ini, jadi saya masih belum bisa nyimpulin banyak gitu soal AC ini. Oke, mungkin untuk unit indoornya segitu aja. Sekarang kita bahas outdoornya. Oke, ini dia bagian outdoor unitnya. Ini mohon maaf kalau basah, ini juga lagi hujan ya. Jadi begini bentukannya. Bentukannya tuh kayak media ya, kayak outdoornya media ya. Bentukannya tuh kayak persegi panjang gitu, terus dia ngelebar gitu tuh. Yang sini. Kalau yang media ini warnanya hitam kan, si jalanya ini sangkarnya, kalau ini putih. Ya, tuh lihat tuh di sini tuh tulisannya tuh. Oh, Mitsubishi Heavy Industry Heavy Duty, gila udah heavy duty loh. Jadi dia highlight banget kalau dia ini AC yang kuat gitu. Kita coba lihat bahannya dulu. Bahannya sih besi ya, cuman kelihatan kayak plastik, padahal enggak, sebenarnya besi. Cukup oke, besi. Dan ini juga dihujanin, jadi harusnya ya heavy duty ya kan, harusnya dia kuat kalau dihujanin. Gitu. Dan untuk suaranya cukup hening lah ya, dia nggak silent banget, tapi cukup lah gitu, dia
nggak terlalu berisik juga gitu ke dalam. Oke, mesinnya mati. Dia ini tadi mode turbo ya. Ini ya, jadi dia udah yang paling kencengnya dan ya suaranya cukup lah gitu. Dia agak makan tempat ya, karena dia AC-nya ini gitu panjang, AC-nya dia besar ini ya apa, unitnya besar loh. Loh, dibandingkan sama yang ini kan lebih compact, kayak ini yang Panasonic nih. Ini dia lebih besar ininya. Dan untuk freon dia menggunakan freon R32 ya. Oke. Ya kurang lebih gitu sih untuk outdoornya. Ini nih saya amazed banget nih ya, heavy duty, udah di highlight banget heavy duty gitu. Dah, karena kayaknya outdoor kita nggak bisa banyak bahas, jadi kita langsung ke kesimpulannya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk review dari AC Mitsubishi Heavy Industry ini. Next untuk kedepannya saya akan ngetes AC ini digunakan untuk harian ya. Mungkin di sini nggak akan se ekstrim AC Sharp saya di rumah ya, dia sampai 24 jam sehari. Tapi kalau di sini paling berapa ya, tiap hari sih ya, tiap hari, tapi nggak sampai 24 jam, paling dari siang menuju malam aja gitu dipakai. Saya juga penasaran dengan kualitas atau dengan ketangguhan dia, karena dari itu tuh namanya ya Mitsubishi Heavy Industry, terus juga tadi di belakang ya di outdoornya Heavy Duty gitu. Itu kayak highlight kalau AC ini tuh tangguh gitu, kalau ini AC ini siap buat diajak kerja berat gitu. Nah itu saya penasaran. Nanti saya akan bikin video lainnya kalau misalnya umurnya udah cukup, mungkin sekitar ya berapa bulan lah ya, mungkin atau mau ngejek setahun lah, 6 bulan lah, 6 bulan atau nggak setahun. Nanti saya akan bikin video lagi berupa owning experience, dan nanti saya akan ceritakan apa-apa aja yang terjadi di AC ini. Itu jujur ya, kalau misalnya bagus saya bilang bagus, kalau misalnya jelek ya saya bilang jelek gitu. Nanti saya akan sebutin semuanya apa yang saya alami. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, saya klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga nggak masalah. Yang mau saya frekuensi voice, sampai jumpa di video-video selanjutnya.